Gempa bumi dan tsunami Aceh, Indonesia tahun 2004 terjadi pada pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, hari Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2004. Epicentrumnya terletak di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Guncangan gempa tersebut berskala 9,1 atau 9,3 dalam skala intensitas Marshall. Gempa bumi Megatrus bawah laut terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia, yaitu Provinsi Aceh, Indonesia. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Indonesia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia, tsunami dahsyat di Indonesia. Gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter menewaskan 230.000 atau 280.000 jiwa di 14 negara dan menenggelamkan sejumlah permukiman pesisir. Epicentrumnya terletak antara Pulau Simulu dan Sumatera, Aceh. Gempa dan tsunami ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang dampaknya paling parah selain Sri Lanka, India, dan Thailand. Ini adalah gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah, yaitu antara 8,3 dan 10 menit. Penderitaan masyarakat dan negara terdampak mendorong berbagai negara untuk memberi bantuan kemanusiaan. Peristiwa ini dikenal di kalangan peneliti sebagai gempa bumi Sumatera Andaman. Tsunami yang terjadi sesudahnya mendapat berbagai julukan, termasuk tsunami Sumatera Hindia 2004, tsunami Asia Selatan, tsunami Aceh, tsunami Indonesia, tsunami Natal, dan tsunami Hari Boksin. Indonesia terletak di antara cincin api Pasifik yang membentang di sepanjang pulau-pulau timur laut yang dekat dengan New Guinea dan Sabuk Alpide yang membentang di sepanjang kawasan selatan dan barat dari Sumatera, Jawa, Bali, Flores hingga timur. Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya dengan perkiraan korban tewas mencapai 170.000 orang. Laporan lainnya dari Siti Fadilah Saupari, Menteri Kesehatan Indonesia waktu itu, memperkirakan jumlah korban tewas sebanyak 220.000 jiwa di Indonesia, sehingga totalnya di seluruh dunia mencapai 280.000 jiwa.
Badan bantuan melaporkan bahwa tampaknya sepertiga korban tewas adalah anak-anak. Jumlahnya besar karena di daerah-daerah terjangan tsunami sangat tinggi dan anak-anak tidak sanggup menghadapi naiknya permukaan air. Oxfam melaporkan bahwa korban tewas wanita 4 kali lebih banyak daripada pria di sejumlah daerah. Jumlahnya besar karena para wanita sedang menunggu kepulangan suaminya yang berprofesi sebagai nelayan dan sedang merawat anak di dalam rumah. Keadaan darurat diterapkan di Sri Lanka, Indonesia, dan Maladewa. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan operasi pemulihannya akan menjadi yang termahal sepanjang sejarah umat manusia. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan waktu itu menyatakan bahwa rekonstruksi membutuhkan 5-10 tahun. Sejumlah pemerintahan dan organisasi non-pemerintah khawatir jumlah korban tewas finalnya bisa 2 kali lipatnya dikarenakan penyakit, sehingga bantuan kemanusiaan datang secara massal. Kekhawatiran tersebut akhirnya tidak terjadi. Tingkat kerusakan ekonomi akibat tsunami tergantung dari skala yang digunakan. Walaupun ekonomi lokal rusak parah, pengaruhnya secara keseluruhan terhadap ekonomi nasional kecil sekali. Dua sektor pekerjaan yang berdampak oleh tsunami adalah perikanan dan pariwisata. Pengaruhnya terhadap komunitas perikanan pesisir dan orang-orang yang menetap di sana, salah satu yang termiskin di kawasan itu, mengalami kerugian besar dari segi pendapatan dan perlengkapan nelayan. Masyarakat Aceh, Indonesia yang berdampak langsung dengan tsunami telah bangkit kembali, mewujudkan harapan menuju kesejahteraan yang seutuhnya, dan kini masyarakat melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.